Hai teman-teman, balik lagi di Era Vlog. Siapa sih di sini yang selalu deg-degan kalau terima invoice atau surat cinta dari sekolah? Coba tunjuk tangan. Aku juga sama kok, tapi itu dulu, sekarang udah beda. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena pada kesempatan kali ini aku akan sharing tentang perencanaan keuangan sekolah anak yang bisa di-note untuk kalian semua. Dan ini based on pengalaman pribadi aku. Mau tahu gimana pembahasannya? Ikutin terus ya! Nah, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya kalian terupdate dengan konten-konten yang berbau finansial dari Era Vlog. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, tips pertama yang aku mau share untuk teman-teman sekalian tentang pengaturan keuangan tabungan sekolah anak, yaitu pertama-tama fundamental banget, kamu harus berkaca dengan penghasilan kamu dan suami kamu. Penghasilan, tabungan, investasi, dan cara memanage dan mengelola. Itu adalah dasar yang sangat penting untuk memulai mensiasati dan menstrategize tabungan keuangan sekolah anak. Nah, untuk aku dan Papa Wing, kita selalu berprinsip untuk seperti ini. Kita nggak mau banget pengeluaran sekolah anak itu membebani kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam cash flow kita, dalam financial planning kita, dalam budgeting kita. Karena dalam hidup kita pasti punya beberapa goal yang kita harus raih dan capai. Regardless, sekolah anak itu penting ya, moms. Nah, selain untuk menabung dan merencanakan dalam segi tabungan keuangan untuk bayar tuition fee, perencanaan keuangan sekolah anak menurut aku dan Papa Wing juga adalah mementingkan aspek sampingan. Yang pertama yang kita consider adalah social environment. Gimana sih anak-anak di sekitar sekolah itu, gimana tumbuh kembangnya, gimana pertemanannya seperti apa. Kalau ada yang ulang tahun, kita harus sedia budget berapa sih untuk biaya ulang tahunnya. Kalau liburan mereka pada kemana, apakah ada emotional abuse atau ada physical abuse. Itu adalah hal-hal yang patut dikonsider juga nih untuk moms and dads sekalian. Nah, in this case, aku mau menyarankan kepada kalian semua, teman-teman di rumah, untuk picking up several names of school yang kalian mau tuju, yang kalian memang sudah survei, tuition fee-nya seperti apa, social environment-nya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Karena percayalah, anak kalian akan menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan di rumah, sehingga solid social environment di sekolah dengan guru-guru, dengan teman-teman itu amat sangat penting. Dari situ baru kita siasati cara menabungnya. Nah, aku selalu berdiskusi dengan Papa Wing dan kita mendapatkan kesepakatan di mana kita menyisihkan 30% dari penghasilan gabungan kita untuk diallocate untuk tabungan, investasi, dan juga dana darurat. Nah, dalam hal ini kita membagi 3 plottingan, 10% untuk tabungan, 10% untuk investasi, dan 10% untuk dana darurat. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sudah set up goals nih, teman-teman semua. Berapa sih nominal yang harus kita capai untuk tabungan, berapa sih nominal yang harus kita capai untuk dana darurat, dan berapa nominal yang harus kita capai untuk investasi. Seiring berjalannya waktu juga, nominal tersebut akan terpenuhi dan salah satu dari mereka bisa kita stop. Nah, tapi yang aku mau beritahu adalah di rumah tangga aku dan Papa Wing, kita sudah punya kesepakatan. Tabungan peruntukannya untuk apa, dana darurat peruntukannya untuk apa, dan investasi peruntukannya untuk apa. Nah, in this case, untuk tabungan sekolah anak-anak kita budgetin atau kita plotting di tabungan for the time being. Karena in the long run kita punya 3 plottingan lagi nih yang kita akan bagi dari tabungan sekolah. Tabungan sekolah jangka pendek, tabungan sekolah jangka menengah, dan tabungan sekolah jangka panjang. Nah, in this case, according to our personal experience, plotting atau pos untuk dana darurat adalah pos pertama yang ibarat katanya mencapai goal yang sudah kita set up, sehingga kita bisa stop sampai di situ. Nah, lanjutannya apa? Tabungan, investasi, dan juga tabungan sekolah. Nah, jadi tabungan itu kita juga sudah sepakati bersama kalau memang kita bisa ambil uang bayaran anak-anak atau untuk tuition fee itu dari tabungan, sehingga setiap tahunnya itu kita punya plotting sendiri dari sana. Nah,
hal itu akan selalu menjadi repetitif. Perencanaan keuangan sekolah anak yang baik itu didasari dengan disiplin, sehingga aku berusaha sebisa mungkin sama Papa Wing untuk making sure kalau kita itu disiplin setiap bulannya, setiap tahunnya, dan dari setiap kesepakatan yang kita punya. Jadi ketika dana darurat kita sudah stop plottingannya, lalu kita tambah investasi, tabungan, dan juga tabungan sekolah. Nah, sehingga itu akan mengenrich kita punya tabungan yang bisa kita allocate untuk sekolah anak. Nah, aku sama Papa Wing juga tipe orang-orang yang bekerja di kantor. Kita berdua adalah karyawan. Jadi, gaji yang kita terima setiap bulannya itu bisa dibilang adalah fix. Nah, on top of dari gaji bulanan, kita selalu memproyeksikan finansial keuangan kita untuk 1 tahun ke depan. Dalam hal ini, peruntukan untuk perencanaan keuangan sekolah anak adalah kita bisa mengallocate budget dari THR dan juga budget dari bonus. Nah, biasanya aku sama Papa Wing selalu berdiskusi ketika kita dapat THR dan dapat bonus tahunan dari perusahaan kita masing-masing. Nah, kita sepakati bersama bahwa 50% uang yang kita terima dari THR itu akan kita masukkan ke pos-pos tabungan sekolah anak. Dan 50%-nya lagi untuk kita tutupi dengan kebutuhan atau dengan tabungan. Nah, itu benar-benar pandai-pandainya kita berstrategi dan berdisiplin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Gimana kita membagi THR itu bisa di-split 50% untuk tabungan atau untuk sekolah anak dan 50%-nya lagi untuk kebutuhan. Nah, selain bonus dan THR, kadang-kadang aku selalu membiasakan anak-anakku juga untuk menabung ketika mereka mendapatkan angpau atau THR dari kakek-kakek dan nenek-neneknya, dari saudara-saudara, dari om-om dan tante-tante saat lebaran. Aku selalu mengajarkan ke Yara di mana kita harus menabung. Jadi sejak dini aku selalu mengingatkan ke Yara, nggak apa-apa untuk self-reward. Jadi mungkin 40% atau 50% dari THR-nya itu atau dari angpau anak-anak bisa dibelikan mainan atau bisa dibelikan baju atau bisa dipakai untuk jajan. Tapi 50%-nya lagi kita bisa ajak atau didik anak-anak untuk ikut menabung. Jadi dia merasa ada moral obligation dan responsible dengan pendidikan dan sekolah yang mereka pilih. Nah, yang terakhir nih teman-teman, aku sama Papa Wing itu suka banget nge-challenge diri sendiri. Nah, kita nge-set up di mana ada yang namanya Daily Saving Challenge. Nah, Daily Saving Challenge itu kita men-challenge diri kita untuk menabung sebanyak 30.000 per harinya. Nah, kalau dikalikan 30.000 dikali 365 hari atau setahun, itu nominalnya kurang lebih 10-11 juta. Nah, lumayan banget kan teman-teman kalau misalnya kita mau plotting tambahan untuk dana sekolah anak. Nah, ketika disiplin ini sudah menjadi habit atau menjadi rutin, pastikan amount uang yang sudah kita kumpulkan selama beberapa tahun itu sudah terlihat dan sudah terasa. Nah, jika memang teman-teman sekalian mau melirik produk finansial untuk sifatnya tabungan sekolah anak, dana sekolah anak, atau apapun yang berbau-bau tentang pendidikan anak dari institution finansial, itu monggo aja, silakan aja. Tapi tips dari aku adalah, atau pesan dari aku adalah, please banget cermati pro dan kontranya. Benar-benar lihat dari ilustrasinya. Ilustrasi biasanya mereka kasih yang optimis dan in the worst case. Nah, aku selalu menyarankan ke teman-teman sekalian untuk melihat ilustrasinya itu dari yang paling konvensional atau yang paling konservatif, yaitu dari worst case. Nah, kalau memang kalian sudah trusted dengan institution dan dengan produk tersebut, then go ahead untuk plottingin dana yang kalian punya ke sana, dan kamu bisa redo lagi program dari awal, start lagi tabungan kamu, dan nanti kalau misalnya memang sudah mencapai certain amount of money, kamu bisa masukkan lagi ke plottingan tersebut. Nah, semoga tips yang barusan aku share bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus aku juga mau dong tanya kalian semua, kalau kalian semua cara mengatur dana sekolah anak seperti apa. Boleh share di kolom komen ya.